Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Kali ini SLMTTV menghadirkan lanjutan cerita dari film yang berjudul Arya, Chapter 2. Namun sebelumnya, inilah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Arya adalah pemuda yatim yang mencintai Geta. Ajay adalah sahabat Arya yang mencintai Geta. Geta adalah wanita cantik yang bekerja di kantor Ajay. Pedi Reddy adalah ayah Geta. Kasih Reddy adalah ayah Subu yang akan dijodohkan kepada Geta. Dan Subu adalah pemuda yang akan dijodohkan kepada Geta. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Ajay berlari ke ruangan ICU saat melihat Arya didorong memasuki ICU untuk diperiksa karena luka-luka di tubuhnya. Semua dokter langsung menolong Arya yang tergeletak lemah untuk memberikan yang terbaik untuk Arya. 20 tahun yang lalu, Arya yang baru saja bergabung di panti asuhan mencoba mencari teman hingga ia memasang jebakan permen karet dan mengatakan bila permen karet itu mengenai sandal salah satu dari mereka, maka ia akan menjadi temannya. Hingga akhirnya anak laki-laki bernama Ajay menginjaknya dan membuat Arya senang akhirnya ia memiliki teman. Namun Arya memiliki sikap posesif, membuat Ajay tidak nyaman dan berusaha menghindarinya. Arya terus mengejar Ajay untuk menjadi temannya, hingga ia memaksa Ajay untuk membuat tato atas nama dirinya, karena ia telah membuat tato atas nama Ajay. Mau tidak mau, Ajay menuruti kemauan Arya dan membuat tato atas nama Arya. Hingga suatu hari sepasang suami istri datang ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Mereka tertarik pada Ajay dan Arya, namun mereka harus memilih siapa di antara mereka. Ajay dan Arya akhirnya memutuskan untuk bertaruh menggunakan koin dan mereka memilih salah satu koin tersebut hingga pilihan Arya yang keluar dan Arya bisa diadopsi oleh sepasang suami istri. Namun Arya mengalah dan mengizinkan Ajay yang diadopsi. Ajay berpura-pura bersedih di hadapan Arya. Namun setelah ia berada di dalam mobil, ia merasa senang karena ia berhasil terbebas dari Arya yang sangat posesif terhadap dirinya. Selepas kepergian Ajay, Arya yang mempunyai kebiasaan menulis di buku hariannya, menulis harapannya agar ia bisa bertemu kembali dengan Ajay dan bisa bersahabat kembali dengannya. Ajay tumbuh menjadi pebisnis dan pemimpin sebuah perusahaan besar bernama Quest Technology. Sedangkan Arya tumbuh menjadi pemuda yang selalu mabuk-mabukan. Namun diam-diam Arya yang telah mengetahui keberadaan Ajay selalu berusaha melindungi Ajay dimanapun ia berada. Hingga ia harus dipenjara karena menghajar orang-orang yang telah berusaha menyakiti Ajay. Ketika mengetahui Arya yang menolongnya, Ajay membebaskan Arya dari penjara dengan jaminan dirinya dan memberikan Arya pekerjaan yang baik di kantornya agar ia tidak lagi menjadi pengangguran dan pengacau. Arya begitu senang dan mengekspresikan kesenangannya dengan mengendarai mobil Ajay dengan kecepatan tinggi, hingga ia hampir membuat celaka Ajay karena mobilnya terbalik. Arya dengan cepat menolong Ajay dan meminta Ajay berjanji untuk tetap menjadi sahabat Arya. Mau tidak mau, Ajay berjanji untuk selalu bersahabat agar ia selamat. Ajay yang diam-diam mencintai Geta temannya terkejut ketika Arya tiba-tiba ada di kursi penumpang saat Geta telah pergi meninggalkan mobil Ajay. Selama ini Ajay tidak memiliki keberanian untuk mengatakan cintanya kepada Geta. Namun tanpa Ajay sadari, Arya juga mencintai Geta sejak kali pertama melihatnya. Geta yang baru hari ini bekerja di perusahaan Ajay diperkenalkan dengan semua staf yang ada di sana. Mereka menceritakan tentang kesempurnaan Arya sebagai pria di sana yang banyak dikagumi oleh karyawan wanita di kantor tersebut. Mr. Perfect, Arya, your team leader.
Hal itu membuat Geta penasaran dengan Arya yang sering mereka ceritakan. Bahkan Shanti yang diam-diam mencintai Arya, tapi Arya sama sekali tidak memedulikannya. Berbeda dengan Ajay yang tidak berani mengatakan perasaannya kepada Geta, Arya langsung mengatakan perasaannya kepada Geta saat berada di dalam lift. Bahkan ia langsung mencium Geta yang sedang merekam Arya saat berada di dalam lift bersamanya. Setelah keluar dari lift, Geta meracau kepada teman-temannya kalau Arya telah menciumnya di dalam lift. Namun rekan-rekannya tidak mempercayainya dan tanpa sadar, ia melempar handphone miliknya. Lalu saat ia ingin memberikan bukti rekaman Arya, ia terkejut. Hal itu membuat teman-teman Geta mengatakan bahwa Geta terlalu banyak berhalusinasi. Karena kesal, Geta pun kembali ke rumahnya dan menerima tawaran salah satu teman kantornya untuk mengantarkannya pulang. Namun setelah ia turun dari mobil tersebut, ia malah melecehkannya. Tanpa mereka sadari, Arya telah mengikuti mereka dan saat mengetahui kalau Geta dilecehkan, dengan cepat ia membalas pria tersebut dengan menabraknya menggunakan mobil yang ia tutup dengan wajah salah satu hero. Untuk membuktikan bahwa semua yang ia katakan adalah benar tentang Arya, ia tidak sesempurna yang mereka kagumi. Ia sengaja mengikuti Arya saat di klub tengah minum minuman beralkohol dan merokok di toilet. Geta tidak lupa merekam semuanya. Setelah merasa cukup, lalu ia langsung menunjukkan kepada teman-temannya. Namun sebelum ia menunjukkan semua itu, lagi-lagi ia melempar handphonenya karena kesal. Beberapa pemuda mengganggu dirinya di klub malam itu. Lagi-lagi Arya melindungi Geta dengan memberi pelajaran kepada para pemuda yang mengganggunya di klub malam. Kali ini Geta menumpang di apartemen milik Arya, namun ia tidak mengetahui hal tersebut. Hingga saat Arya datang, ia langsung meminum minumannya sampai ia mabuk dan tertidur di ruang tamu. Hal itu digunakan Geta untuk membuktikan kepada teman-temannya kalau ia tidak berbohong. Arya adalah seorang peminum dan juga perokok. Namun lagi-lagi usahanya gagal, karena mereka mengatakan apartemen yang Geta tempati adalah milik Arya, hingga Arya bisa bebas masuk ke apartemen kapanpun dan melakukan apapun di apartemennya, karena tidak mengganggu karyawan kantor tempatnya bekerja. Geta kemudian merasa sedih. Kesempatan itu digunakan Arya untuk mengatakan cintanya kepada Geta. Namun berulang kali Geta tidak menghiraukannya dan Arya terus membujuknya. Namun berulang kali pula ia mengatakan kalau dirinya mencintai Geta sambil memberikan setangkai bunga mawar yang indah. Tak lama kemudian Ajay datang dan hal itu membuat Geta mengambil bunga mawar dan memberikannya kepada Ajay. Dan mengatakan kepada Ajay bahwa ia sangat mencintai Ajay. Di perjalanan pulang, Geta menjelaskan kepada Ajay bahwa ia terpaksa mengatakan cinta kepada Ajay agar bisa terhindar dari Arya yang selalu mengganggunya dengan perasaannya itu. Ajay membuat jebakan untuk Arya agar ia dibenci oleh Geta. Ia menabrak mobilnya sendiri dengan mobil bertopeng yang biasa digunakan Arya untuk menabrak orang-orang yang mendekati Geta. Ajay pura-pura terluka dan dirawat di rumah sakit. Saat Geta datang, ia mengatakan kalau Arya yang telah melakukan semua ini kepadanya. Geta langsung menampar Arya saat ia datang menjenguk Ajay dan memakinya di hadapan teman-teman kantornya yang menengok Ajay. Arya tahu Ajay telah melakukan kebohongan, hingga ia banyak melemparkan pertanyaan kepada Ajay dan membuat Ajay menjadi kesal, dan mengatakan ia terpaksa memfitnah Arya agar bisa melupakan Geta. Arya tersenyum dan mengatakan kalau Ajay adalah lelaki yang pantas untuk Geta dibanding dirinya. Terlebih Ajay sahabatnya yang kebahagiaannya adalah di atas segala-galanya untuk Arya. Arya memutuskan untuk berhenti bekerja di kantor Ajay dan membawa semua peralatan di kantornya. Namun, ia yang mencuri dengar pembicaraan Ajay dan Geta tentang pernikahan Geta yang telah direncanakan oleh kedua orang tuanya, membuatnya memutuskan untuk menolong Geta dan Ajay agar tetap dapat bersatu. Gita, अरे कहाँ हो? मुहूर्त का वक्त हो गया। मुहूर्त? Do something.
Arya mendekati Ajay dan mengatakan ingin membantunya. Ajay mengiyakan keinginan Arya dan memintanya datang ke desa Geta untuk membatalkan pernikahan Geta. Arya pun pergi ke desa Geta dan menemui ayah Geta. Di sana ia melihat ketegangan. Ayah Geta yang berhasil ditemui menjelaskan kalau ia akan menikahkan putrinya dengan putra dari musuhnya Kasiredi agar permusuhan di antara mereka selesai. Arya menjelaskan ia adalah pria yang mencintai Geta. Tapi Geta menolaknya karena ia ingin menuruti keinginan ayahnya menikah dengan pria pilihan ayahnya untuk memberi kedamaian bagi keluarga mereka. Raji Reddy yang merupakan ayah Geta menghargai kejujuran Arya dan menerima Arya di rumahnya. इसका सामान अंदर लेकर जाओ। अच्छा मालिक। Arya menikmati desa Geta dan mengabadikannya dengan cara membuat video setiap ia mendatangi tempat-tempat yang ada di sana. शर्म का बेला। Saat pernikahan Geta pun tiba, semua menyambut bahagia hari itu. Arya yang telah berhasil menjinakkan anjing peliharaan Geta menggunakannya untuk rencananya. Ia memberi kode kepada anjing tersebut sesaat setelah diberi makan oleh anak buah Kasiredi untuk jatuh dan pura-pura mati. Hal itu membuat semua anak buah Kasiredi mengira kalau Raji Reddy berniat meracuni mereka. Hingga Kasiredi terus meracau, mengancam akan membatalkan pernikahan tersebut. Raji Reddy mencoba membela kehormatan keluarganya dengan memakan sendiri makanan yang dikatakan beracun oleh mereka. Hingga mereka terkejut melihat Raji Reddy tidak mengalami apapun setelah memakan makanannya. Hal itu membuat Kasiredi merasa tidak enak hati dan menarik keputusannya untuk membatalkan pernikahan itu. Namun Raji Reddy yang sudah tersinggung tetap membatalkan pernikahan Geta dengan Subu dan mengusir mereka dari kediamannya. Raji Reddy memutuskan menikahkan Geta dengan Arya. Mau tidak mau Arya menerima perintah Raji Reddy untuk menikahi putrinya. Geta terkejut saat Arya mau menikahinya. Hingga pernikahan itu berjalan lancar, Arya baru mengatakan pada Ajay kalau Geta telah menikah. Keesokan harinya, Geta dan Arya pergi meninggalkan desa Geta untuk menemui Ajay. Saat melihat Arya, Ajay langsung menghantam Arya membabi buta tanpa mendengarkan penjelasan dari Arya terlebih dahulu. Hingga akhirnya, ia bisa menghentikan pukulan Ajay dan mencoba berbicara pada Ajay bahwa ia menikahi Geta karena untuk melindungi Geta dari serangan Kasiredi yang telah berjanji akan menghabisi suami Geta dan Geta bila mereka kembali bertemu. Arya menyerahkan Geta pada Ajay dan meminta Ajay membawa Geta keluar dari India karena mereka tidak nyaman tinggal di India. Kepergian Geta pun membuat keluarga Geta mulai kehilangan, terlebih Arya yang mulai menyadari bahwa ia kesepian ketika melihat video proses pernikahannya dengan Geta. Ia menangis sedih dan tiba-tiba ia menelpon Raji Reddy dan mengatakan kalau Geta berada di stasiun. Namun, sedetik kemudian ia sadar kalau Ajay berada dalam bahaya hingga ia memutuskan untuk menyusulnya. Dugaan Arya benar, sampai di sana ia melihat Ajay tengah dikejar oleh anak buah Raji Reddy untuk dihabisi. Arya langsung melindungi Ajay dan menjelaskan kepada ayah mertuanya kalau Ajay adalah temannya yang baru saja tiba di Hyderabad. Raji Reddy yang telah mendengar penjelasan Arya langsung menerima Ajay di kediamannya. Di sana, Arya, Geta, dan Ajay merencanakan melarikan diri lagi dari desa Geta, bahwa mereka akan pergi ke Hyderabad keesokan harinya bersama-sama, hingga tidak membuat ayah Geta menjadi curiga. Mereka pun bersiap dan mulai melangkah meninggalkan rumah Geta. Mereka diantar semua anggota keluarga Geta dan nenek Geta memberikan sebuah gelang suci untuk Arya sebagai simbol ia akan selalu dilindungi oleh dewa. Dan mengatakan kepada Arya suatu saat Geta pasti akan mencintai Arya. Sesampainya di kereta, Arya baru menyadari kalau Ajay tidak ada. Dan saat mencarinya, tiba-tiba Raji Reddy datang sambil memberikan buku harian Arya yang tertinggal dan telah dibaca olehnya. Ia mengatakan kalau Ajay tidak akan ia izinkan untuk mengganggu pernikahan putrinya dengan Arya. Mendengar hal itu membuat Geta menjadi marah dan menampar Arya. Ia menyalahkan dirinya yang membuat Ajay disekap oleh ayahnya. Arya pergi meninggalkan rumah Geta dan bertemu dengan Subu yang tengah mabuk.
Di sana ia menceritakan kalau dirinya sudah mencintai Geta sejak duduk di bangku SMP bersamanya. Dan ia benar-benar mencintai Geta. Arya menceritakan kalau Geta mencintai Ajay sahabatnya dan meminta Subu memahami dan membiarkan Geta bahagia dan mengajaknya bekerja sama untuk menyelamatkan Geta dan Ajay dari tangan kedua orang tua mereka. Arya dan Subu pun memainkan sandiwara dan berpura-pura ingin melukai Subu dengan menodongkan senjata ke lehernya. Namun kedua kelompok itu tidak peduli dan membuat Arya menjadi kesal lalu menodongkan senjata ke arahnya hingga mereka pun melepaskan Ajay dan membiarkan Geta bersama dengan Subu. Tak lama, kedua kelompok itu pun saling menyerang. Melihat kesempatan itu, Arya mengajak Geta dan Ajay meninggalkan tempat itu bersama Subu dan menggunakan mobil milik Subu hingga mereka berhasil menuju Hyderabad dan merencanakan pergi ke Australia untuk bersembunyi. Namun saat Arya tertidur, keluarga Geta berhasil mendapatkan Geta dan Ajay yang tengah bersiap ke bandara. Mereka menghajar Ajay bertubi-tubi. Arya yang terbangun dari tidurnya terkejut ketika melihat Ajay dan Geta tidak ada di kamarnya. Arya sekuat tenaga menghalangi mereka untuk menyakiti Ajay. Hingga Raji Reddy turun tangan memberikan pelajaran pada Arya yang telah menipunya menikahi putrinya hanya untuk diberikan kepada Ajay, pria lain. Geta mengambil pisau dan mencoba untuk bunuh diri. Melihat hal itu, Arya langsung membalut luka di tangan Geta untuk menolongnya. Ajay sangat marah kepada semuanya dan berniat menarik kalung suci yang melingkar di leher Geta. Melihat hal itu, Raji Reddy mengambil pisau tajam dan berniat menusukkannya ke tubuh Ajay. Arya berlari dan memasang tubuhnya ke hadapan tubuh Ajay hingga ia tertusuk pisau dari mertuanya sendiri. Hal itu membuat Ajay terkejut dan Geta berlari memeluk Arya dan ia menangis, lalu meminta ayahnya segera membawa Arya ke rumah sakit. Mereka pun membawa Arya ke rumah sakit dan dokter langsung mencoba untuk menolongnya. Namun sebelum Arya masuk ke ruang ICU, Geta mengikat gelang suci pemberian neneknya agar Arya selalu dilindungi oleh dewa. Semua orang menunggu dokter yang menangani Arya dengan perasaan kalut, termasuk Ajay yang merasa bersalah sekaligus merasa berhutang nyawa pada sahabatnya itu. Dan baru kali ini ia merasakan cinta di mata Geta saat menatap tubuh Arya yang tergeletak lemah. Saat Arya sadar, Ajay langsung menemuinya dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Ajay meminta Arya untuk tidak lagi memikirkan dirinya, karena ia sudah cukup membantu hidupnya. Geta mendekati Arya dan memegang lembut tangan Arya. Ajay menyadari Geta telah mencintai Arya, hingga ia memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan itu melepaskan wanita yang ia cintai untuk sahabatnya, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Arya Part 2. Demikianlah kisah cinta antara Arya, Geta, dan juga Ajay dalam versi yang lain. Pada akhirnya Ajay kembali berkorban untuk melihat sahabatnya bisa bersama dengan wanita yang ia cintai. Meskipun mereka sama-sama menyukai wanita yang sama, mereka saling merelakan untuk sahabatnya bisa bersama wanita yang mereka cintai itu. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terus dukung Islam TTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai berjumpa kembali, sehat selalu dan wassalamualaikum.